Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baik Sri Widyastuti. Saya guru pendidikan agama Islam pada Sekolah Dasar Negeri 9 Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam Batch 2, kategori 1 tahun 2023 LPTK UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada hari ini Jumat tanggal 1 November tahun 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam Batch 2 tahun 2023. Inilah video praktek pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang keteladanan perjuangan Rasulullah, kisah istimewa Fathul Mekah, kelas 5C, elemen sejarah peradaban Islam, pendidikan agama Islam. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah anak-anak masih tetap semangat ya. Biasa sebelum kita mulai belajar, kita biasanya membaca doa ya, pembiasaan membaca doa sebelum belajar. Untuk ketua kelas, silakan pimpin temannya untuk berdoa. Doa yang rapi, jangan ribut, kunci mulut 1, 2, 3, sikap berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, duduk sesuai dengan kelompoknya ya. Kelompok Senin masuk, ada yang masuk? Ada yang tidak masuk? Yang Selasa? Ya, masuk. Yang Rabu? Masuk semua. Kelompok Kamis? Masuk. Kelompok Jumat? Ya. Kelompok Sabtu? Masuk. Siapa? Oh, Pici. Pici tidak masuk kenapa? Oh, sakit. Ya, kita doakan semoga Pici cepat sembuh ya. Dan anak-anak semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sekarang Bu Guru tanya, apakah anak-anak sudah siap belajar hari ini? Siap belajar hari ini? Ya, mari kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat ya. Alhamdulillah. Ya, sekarang siapkan alat tulisnya, bukunya siapkan di atas meja ya. Siapkan sebelum kita mulai belajar. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional ya, seperti biasanya. Dan kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon anak-anak semuanya berdiri. Berdiri semuanya. Semuanya berdiri. Ya. Berdiri semuanya. Ya. Ya, sudah? Berdiri yang baik dong. Berdiri yang baik semuanya, siap. Sama-sama ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke. Karena anak-anak sudah duduk sesuai dengan kelompoknya ya. Sekarang Bu Guru akan minta anak-anak untuk mengamati gambar.
Ya. Kalian lihat, gambar apakah ini? Coba anak-anak lihat. Gambar apa ini? Gambar apa? Gambar Ka'bah. Di mana letaknya Ka'bah ini? Di kota mana? Di kota Mekah. Apa yang kalian tahu tentang kota Mekah? Ya, tempat orang apa? Tempat orang beribadah. Apa lagi? Tempat orang naik haji. Apa lagi? Ya, tempat umroh. Ya, apa namanya? Mekah itu termasuk tempat suci, tempat suci kota Mekah yang banyak sekali orang kepingin sampai di sana ya. Ya, banyak sekali orang ingin sampai di sana untuk melaksanakan ibadah. Mekah itu termasuk tempat kelahiran Nabi Muhammad. Ya. Sekarang perhatikan, kita akan mempelajari materi yang tadi itu tentang kisah Fathul Mekah itu supaya apa? Kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa manfaatnya bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana keteladanan Nabi Muhammad ketika berjuang untuk bisa masuk ke kota Mekah ya. Perhatikan tujuannya ya, setelah kita mempelajari ini, tujuannya Bu Guru harapkan anak-anak meyakini peristiwa Fathul Mekah dengan benar. Yang kedua, menjelaskan pengertian peristiwa Fathul Mekah. Yang ketiga, menjelaskan sebab-sebab terjadinya Fathul Mekah. Keempat, menentukan perilaku mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Fathul Mekah dengan benar. Yang kelima, menghubungkan peristiwa Fathul Mekah dengan perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mulai belajar ya, Bu Guru akan mengadakan permainan ya. Permainan menebak kata ya. Jadi Bu Guru minta nanti masing-masing kelompok ya, perwakilan masing-masing kelompok maju untuk menjawab teka-teki yang ada di depan ya. Siapa yang bisa menjawab? Ayo dari kelompok satu. Siapa? Saya Wahyu. Ayo maju Wahyu. Yang pertama apa itu? Ya, Makkah. Mana dia? Makkah. Ya. Betul? Betul ya. Yang kedua dek. Perhatikan, coba kalian buka buku paketnya, buka, kalian baca teksnya. Coba kalian baca kisah istimewa Fathul Mekah. Coba dibaca semuanya, baca bukunya. Kisah istimewa Fathul Mekah. Baca semuanya, baca bukunya. Baca bukunya, baca. Jangan lali. Sudah dibaca semua? Dah, ya. Karena kalian sudah membacanya, sekarang Bu Guru mau tanya, ya. Apa yang kalian dapatkan dari cerita istimewa Fathul Mekah itu? Kisah apa? Kisah apa di situ? Kisah Nabi Muhammad tentang apa? Tentang apa? Hah? Kenapa? Ya, tentang Fathul Mekah. Bagaimana kejadiannya? Kapan kejadiannya? Kapan kejadiannya? Tahun keberapa? Tahun ke-6 Hijriah ya. Apa yang terjadi saat itu? Apa? Ya, Nabi Muhammad dan para pengikutnya ingin pergi ke kota Mekah untuk apa?
Untuk apa? Melaksanakan ibadah haji. Tapi apa yang terjadi? Dia dihadang oleh kaum Quraisy. Di mana dihadang? Di mana? Di lembah Hudaybiyah, ya. Nabi Muhammad tidak boleh masuk kota Mekah oleh kaum Quraisy, dihadang di Hudaybiyah, di lembah Hudaybiyah. Lalu apa yang dilakukan Nabi Muhammad dalam cerita itu? Ya, mengirim utusan. Siapa diutus? Siapa? Utsman bin Affan. Untuk apa? Ya, untuk menjelaskan tujuan dan maksud Nabi Muhammad ke kota Makkah. Apa yang terjadi? Diterima atau tidak? Ditolak, tetap ditolak, ya, walaupun niatnya untuk beribadah dan mengunjungi saudaranya, ya, keluarganya di Mekah. Lalu apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Dia membuat perjanjian dengan kaum Quraisy, ya. Jadi kaum muslimin yang ikut dengan Nabi Muhammad yang berasal dari Madinah membuat perjanjian, ya, yang disebut dengan perjanjian apa? Hudaybiyah. Apa bunyi perjanjian itu? Yang pertama apa? Apa? Ya, pengikut Nabi Muhammad tidak boleh menjalankan ibadah umroh pada tahun ini, tapi tahun depan. Ya, dan dikasih waktu berapa hari? 3 hari. Yang kedua apa? Ya, menghentikan permusuhan selama penyerangan, maksudnya selama 10 tahun. Yang ketiga, ya, jadi kaum anak yang ikut dengan Nabi Muhammad disilakan bergabung dengan kaum Quraisy yang ikut ke kota Mekah. Yang keempat apa? Ya, menolak kaum Quraisy yang ingin menjadi pengikut Nabi Muhammad. Yang kelima, memberikan kebebasan kepada orang Arab untuk memilih apakah dia mau masuk menjadi pengikutnya Nabi Muhammad ataukah menjadi pengikut kaum Quraisy. Lalu dibuatlah kesepakatan, dan setelah ada perjanjian itu, kota Mekah menjadi aman, tidak ada keributan, tidak ada peperangan. Tapi berselang beberapa hari, beberapa bulan, apa yang terjadi? Iya, dia mengingkari janji, mengingkari perjanjian Hudaybiyah. Dengan cara apa? Dia membantu suku Bakar untuk memerangi siapa? Suku Khuza'ah, ya, dia membantu ikut berperang. Lalu diketahui oleh Lalu suku Khuza'ah mengadukan kepada Rasulullah tentang hal itu. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah setelah itu? Ya, lalu mengirim utusan. Untuk apa? Ya, untuk menemui kaum Quraisy. Terus? Untuk apa? Ya, untuk menyelesaikan secara damai, ya. Lalu apa hasil kesepakatannya? Yang pertama, apa? Ya, apa yang diminta oleh Rasulullah? Segera menghentikan peperangan. Ya, peperangan dengan suku Khuza'ah. Yang kedua, kerugian atas yang sudah meninggal itu, jadi Nabi Muhammad minta ganti rugi, ya, kerugian. Yang ketiga, membatalkan perjanjian Hudaybiyah. Lalu apa yang dilakukan sama kaum Quraisy? Dia bersedia membatalkan perjanjian Hudaybiyah, dan itu merupakan peluang bagi umat Islam untuk bisa masuk ke kota Mekah. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Ayo,
Apa yang terjadi selanjutnya setelah itu? Ya, Rasulullah menyiapkan pasukan yang berjumlah berapa? 10.000 orang. Begitu sahabat-sahabatnya semua ikut bergabung ya. Ikut bergabung untuk bisa apa? Masuk ke kota Mekah. Lalu Nabi Muhammad membagi menjadi 4 kelompok. Kelompok apa saja? Kelompok utara, barat, selatan, dan timur ya, supaya mereka bergerak masuk bersama-sama ke kota Makkah. Karena Rasulullah ingin membuktikan kepada kaum Quraisy bagaimana kegigihan kaum muslimin yang di Madinah untuk masuk ke kota Makkah. Lalu sambil membaca takbir dan tahmid, dia masuk ke kota Makkah, dan kaum Quraisy tidak mampu melawan kekuatan kaum muslimin Madinah beserta Rasulullah. Untuk lebih jelasnya, sekarang Bu Guru akan memberikan tontonan, yaitu video tentang bagaimana peristiwa Fathul Makkah ya, bagaimana Rasulullah dan pengikut-pengikutnya berusaha bisa masuk ke kota Makkah. Kalian perhatikan videonya ya. Udah, sekarang kalian simak video ini ya. Kalian sambil menyimak, sambil meringkas ya, ceritanya apa saja yang kalian temukan. Nanti hasilnya kalian presentasikan, masing-masing kelompok maju 1 orang ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya setelah menonton video ya. Ya, sekarang kalian tonton. Ya. Lihat. Para sahabat Nabi sangat antusias mengikuti perjalanan ke Mekah, terutama kaum muhajirin yang telah lama meninggalkan kota kelahirannya. Namun, perjalanan mereka terhenti di wilayah Hudaybiyah, 22 km arah barat kota Mekah. Di Hudaybiyah, beberapa orang Quraisy bertanya tentang keperluan rombongan Nabi datang ke Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun ke-6 Hijriah, tepatnya pada bulan Zulkaidah, Nabi Muhammad dan para sahabatnya ingin ke Mekah untuk melakukan ibadah haji. Dalam perjalanan Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Alika Junior dari kelompok Rabu. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Pada tahun ke-6 Hijriah, tepatnya pada bulan Zulkaidah, Nabi Muhammad dan sahabatnya hendak melakukan ibadah haji. Namun dalam perjalanan mereka dihadang oleh suku Quraisy di sebuah daerah yang bernama Hudaybiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Pada tahun ke-6 Hijriah, tempatnya pada bulan Zulkaidah, Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya akan pergi haji ke Mekah. Tetapi Nabi Muhammad dihadang oleh kaum Quraisy di tempat Hudaybiyah. Dan Nabi Muhammad mengirimkan utusan Utsman bin Affan untuk menjelaskan kehadiran dan tujuan ke Mekah. Meskipun Utsman bin Affan menjelaskan, tetapi mereka tidak diizinkan masuk. Kejadian itu menghasilkan perjanjian yang bernama Hudaybiyah, yaitu pengikut Nabi Muhammad tidak boleh pergi haji pada tahun ini. Mereka boleh pergi tahun depan, menghentikan peperangan dan permusuhan.
pengikut Nabi Muhammad yang kembali ke Makkah dipersilahkan untuk bergabung dengan kaum Quraisy. Perjanjian itu membuat Makkah dan Madinah aman. Tetapi kaum Quraisy melanggar perjanjian itu. Kaum Quraisy membantu suku Bakar menyerang suku Khawzah, mengakibatkan korban jiwa. Dengan itu Nabi Muhammad yang mengetahui itu segera menyiapkan pasukan untuk menyerbu ke Makkah. Nabi menyiapkan pasukan 10.000 orang. Kaum Quraisy tidak mampu untuk melawan pasukan Nabi Muhammad dan akhirnya kaum Quraisy mengalah. Saat itulah Ka'bah dibersihkan, berhala-berhala dihancurkan. Nabi Muhammad menyuruh Bilal mengumandangkan azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan, tepuk tangan. Yo, selanjutnya kelompok Selasa, kelompok Kamis, Jumat, kelompok Sabtu ya, kelompok Sabtu maju. Kelompok Sabtu. Ayo, kelompok Sabtu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiani. Saya akan mempresentasikan hasil kelompok saya. Pada tahun 6 Hijriah, tepatnya pada bulan Zulkaidah, Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabatnya di Madinah hendak melakukan ibadah haji. Namun dalam perjalanan, Nabi Muhammad dan para sahabatnya dihadang oleh kaum Quraisy, tepatnya di sebuah daerah yang bernama Hudaybiyah. Kemudian Nabi Muhammad mengirim Utsman bin Affan untuk menjelaskan maksud dan tujuan. Meskipun sudah menjelaskan maksud dan tujuan tersebut, Rasulullah tetap tidak diizinkan masuk ke kota Mekah. Terjadilah perundingan yang menghasilkan sebuah perjanjian yang dikenal dengan nama Perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah telah membuat Madinah dan Mekah menjadi aman karena tidak ada pertikaian dan peperangan. Namun tidak lama berselang, perjanjian Hudaybiyah diingkari oleh kaum Quraisy. Orang kaum Quraisy membantu suku Bani Bad menyerang suku Khuza'ah yang mengakibatkan korban jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok Selasa, Kamis, Jumat. Kelompok Jumat, ayo maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Aulia Putri, mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Lah, tadi masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi dari teman kelompoknya. Ya, alhamdulillah hasilnya lumayan ya, bagus ya. Ya. Sekarang kita akan bermain peran ya. Sebelum kita bermain peran, kita tepuk dulu. Tepuk semangat. Semangat. Masih semangat belajarnya? Masih, alhamdulillah. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, sekarang kita akan bermain peran ya. Sekarang anak-anak maju ke depan. Kita akan memperagakan ya tentang kisah Fathul Mekah. Anak-anak akan bercerita sesuai gambar yang sudah ada. Ayo maju ke depan. Maju. Ya, sekarang kita akan mulai ya. Mulai dari awal kisah istimewa Fathul Mekah ya. Anak-anak akan bercerita sesuai dengan gambar yang kalian pegang.
Ayo mulai dari cerita pertama. Pada tahun ke-6 Hijriah, tempatnya pada bulan Zulkaidah, Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya di Madinah hendak melakukan ibadah haji. Namun dalam perjalanan Nabi Muhammad dan para sahabatnya dihadang oleh kaum Quraisy, tepatnya di sebuah daerah yang bernama Hudaybiyah. Rasulullah dan rombongan dilarang datang ke Mekah. Kemudian Nabi Muhammad mengirim Utsman bin Affan untuk menjelaskan maksud kedatangannya ke Mekah. Dalam kesempatan tersebut, Rasulullah memerintahkan Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan. Bilal pun naik ke puncak Ka'bah dan azan pun dikumandangkan. Sungguh ini peristiwa yang besar karena azan ini adalah azan yang pertama di Mekah. Peristiwa terbukanya kota Mekah dengan aman dan damai membuat ribuan orang berbondong-bondong masuk Islam. Kekhawatiran kaum Quraisy akan terjadinya peperangan tidak terbukti. Rasulullah sangat menghargai dan menghormati penduduk Mekah. Tangan. Tepuk tangan. Ya, alhamdulillah. Ya. Kalian tadi sudah bermain peran tentang apa? Tentang peristiwa Fathul Makkah, ya, bagaimana perjuangan Rasulullah dan para pengikutnya untuk bisa apa? Masuk kota Mekah. Islam membebaskan kota Mekah dari kaum Quraisy, ya, penuh perjuangan, ya. Dari awalnya pada tahun berapa? Pada tahun ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad ingin menunaikan ibadah haji tapi dihadang oleh kaum Quraisy di wilayah Hudaybiyah, sehingga terjadilah perundingan, dan setelah perundingan terjadi, kota Mekah menjadi aman. Tapi tidak lama berselang terjadi pengkhianatan dengan janji, ya, mengkhianati perjanjian Hudaybiyah itu. Sekarang Bu Guru akan tanya, bagaimana perasaan kalian ketika belajar pada hari ini? Bagaimana perasaannya? Senang dah? Ya. Siapa yang mempunyai perasaan seperti ini? Ada enggak yang memiliki perasaan seperti ini ketika ada? Nah, yang ini ada? Apakah ada seperti ini? Nah, bagaimana perasaan kalian? Kalau yang ini bagaimana? Ya. Bagian mana yang kalian paling senangi? Bagian apa? Permainan yang mana? Bermain perang. Apa lagi? Bercerita, ya, mempresentasikan hasil diskusinya, ya. Apalagi ketika menebak, ya, bermain peran, ya. Dari kejadian Fathul Makkah ini kita mengambil pelajaran apa dalam kehidupan sehari-hari? Tidak boleh mengingkari janji. Apalagi pantang menyerah. Apalagi tidak bermusuhan, ya, tidak boleh saling berkelahi. Apalagi ya, tidak memerangi, tidak boleh saling mengadu domba. Udah, mungkin itu saja, ya. Sekarang sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita sama-sama berdoa. Ayo, ketua kelas pimpin temannya untuk berdoa. Amin. Ya.
ya Rabbal Alamin. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang anak-anak boleh pulang.